Pada Sabtu 19 Oktober pelaksanaan ujian CAT Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Dengan mengusung tema menyambung juang merengkuh masa depan, Balikat Keagamaan Palembang menggelar apel dalam acara peringatan Hari Santri. Dua WDI Suara Balikat Keagamaan Palembang, Rudi Hermawan dan Basuki, mengikuti orasi ilmiah dan pengukuhan media suara ahli utama di Lembaga Administrasi Negara LAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat LTV, TV-nya Balitbang. Apa kabar Anda hari ini? Kabar LTV sepekan kembali menjumpai Anda untuk menyajikan berita-berita seputar pendidikan, pelatihan, dan keagamaan. Bersama saya Atika Yusti Ferdina, inilah kabar LTV sepekan selengkapnya. Berita pertama datang dari pelaksanaan ujian seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2024. Telah dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Syafitri Irwan pada Sabtu 19 Oktober 2024. Pembukaan diawali dengan sambutan Wahyu Santoso Aji, perwakilan Badan Kepegawaian Negara Regional 7 Palembang, selaku Koordinator Pelaksana CAT SKD tahun 2024. Ia mengingatkan setelah lulus administrasi, peserta harus menyiapkan diri pada CAT SKD dengan berusaha, berdoa, dan restu orang tua. Syafitri Irwan menyatakan masih ada beberapa tahapan seleksi yang harus dilalui oleh peserta. Untuk itu, peserta diminta fokus mengisi soal, sehingga memperoleh hasil yang baik, manfaatkan peluang sebaik-baiknya, fokus menjawab sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan, lalu serahkan kepada Yang Maha Kuasa. SKD berlangsung dari 19 sampai 24 Oktober 2024 dan bertempat di Ogan Permata Indah OP Convention Center. Dan tentunya kita berharap seleksi ini bisa menghasilkan CPNS yang memiliki kualifikasi yang betul-betul dibutuhkan dan diharapkan. Dan selain daripada itu, mereka juga diharapkan memiliki integritas, profesionalitas dan kemampuan inovasi, dan juga memiliki personality yang bertanggung jawab, dan juga diharapkan kelak menjadi sosok yang bisa memberikan teladan kepada masyarakat. Selanjutnya kabar datang dari lapangan Balikat Keagamaan Palembang. Kepala Balikat Keagamaan Palembang Saifuddin sampaikan 3 poin penting pada apel Senin 21 Oktober 2024. Apel pagi merupakan hal rutin yang dilakukan BDK Palembang setiap hari Senin. Kepala BDK Palembang menjadi pembina apel menyampaikan 3 poin penting. Pertama, BDK akan kedatangan tamu kehormatan tim Irjen Kemenak RI. Saifuddin menghimbau semua pegawai agar berada di kantor karena sewaktu-waktu dipanggil untuk memberikan keterangan kepada tim Irjen Kemenak RI. Ia menjelaskan maksud dan tujuan Irjen untuk memantau fungsi dan peran sumber daya manusia pada Balikat Keagamaan Palembang seperti keuangan, serta barang milik negara sepanjang tahun 2023. Poin kedua, ia mengingatkan pelaksanaan upacara Hari Santri 22 Oktober 2024 dan semua wajib menghadiri tanpa terkecuali dengan memakai pakaian ala santri. Poin akhir, Saifuddin mewakili semua pegawai BDK Palembang mengucapkan selamat atas dilantiknya Menteri Agama yang baru, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, dan Wakil Menterinya Muhammad Syafi'i. Semoga ke depan Kemenak semakin jaya dan tetap berdikari. Tak lupa Saifuddin mengucapkan terima kasih kepada Menteri Agama sebelumnya, Kiai Haji Yakut Khalid Khomas, beserta Wakil Menteri Saipul Rahmat Dasuki atas dedikasinya dalam memimpin Kemenak beberapa tahun belakang. Pemirsa, dengan mengusung tema menyambung juang merengkuh masa depan, Balikat Keagamaan Palembang menggelar apel peringatan Hari Santri pada Selasa 22 Oktober 2024. Acara ini diawali dengan pembacaan resolusi jihad oleh Musbi SPD MSI yang menyampaikan resolusi jihad tentang tuntutan Nahdlatul Ulama kepada pemerintahan Republik Indonesia agar mengambil tindakan. Kepala BDK Palembang Dr. Haji Saifuddin SAG MSI menyampaikan sambutan Menteri Agama pada apel peringatan Hari Santri di Jakarta 22 Oktober 2024. Sesuai dengan edaran, ia mengatakan Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober adalah momentum untuk mengenang dan meneladani para santri yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saifuddin melanjutkan sambutannya. Sejak resolusi jihad dimaklumatkan, para santri dan masyarakat umum terbakar semangatnya untuk terus berjuang.
dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya perlawanan masyarakat Indonesia mencapai puncaknya pada tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Pada hari ini, semua pegawai di BDK Palembang mengenakan pakaian gamis untuk perempuan dan laki-laki memakai sarung sebagai bentuk dukungan memperingati Hari Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah Hari Santri, hari di mana menjadi tonggak sejarah perjuangan para santri dan ulama kita untuk menjaga martabat bangsa dan negara. 10 November 1945 adalah bukti sejarah bahwa ulama-ulama kita, santri kita, kiai-kiai kita luar biasa berperan dalam rangka merebut kemerdekaan ini. Mari kita lanjutkan menyambung juang, merengkuh masa depan. Semoga momentum ini menjadikan kita sebagai generasi penerus untuk bisa mengisi kemerdekaan dengan karya nyata untuk kemajuan bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar selanjutnya datang dari Lembaga Administrasi Negara. Dua BDI Suara Baldikat Keagamaan Palembang, Rudi Hermawan dan Basuki, mengikuti orasi ilmiah pada pengukuhan Widya Iswara Ahli Utama pada Selasa 22 Oktober 2024 di Lembaga Administrasi Negara. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara, Reni Suzana, mengatakan orasi ilmiah adalah proses dalam memastikan Widya Iswara menunjukkan kompetensi, sekaligus kelayakan meraih jenjang ahli utama. Hasil penelitian menunjukkan kesungguhan bahwa peran sebagai Widya Iswara tidak main-main. Senada dengan hal tersebut, Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN LAN RP Mutmainah mengatakan, Widya Iswara Ahli Utama dari BDK Palembang memaparkan orasi dengan baik karena mengusung dampak dari sebuah pelatihan teknis. Widya Iswara BDK Palembang, Rudi Hermawan telah melaksanakan orasi ilmiah sebagai salah satu syarat menjadi Widya Iswara Ahli Utama. Ia berharap dari judul orasi dampak pelatihan teknis substantif pengelolaan penilaian hasil belajar terhadap perilaku alumni dan madrasah akan meningkatkan kompetensi dari peserta pelatihan. Sementara itu, Basuki melaksanakan orasi ilmiah berjudul Evaluasi Program Diklat Teknis Substantif Guru IPA MTS di Balai Diklat Keagamaan Palembang menggunakan model CIPP, Konten, Input, Proses, Produk. Dengan harapan penelitian tersebut bisa mendorong program pelatihan di BDK Palembang menjadi lebih baik. Kegiatan orasi ilmiah dan pengukuhan Widya Iswara Ahli Utama dihadiri pula oleh Kepala Pusdikat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Mas Tuki. Saya Rudi Hermawan, Widya Iswara Ahli Utama dari Balai Diklat Keagamaan Palembang. Kami dapat melakukan orasi ilmiah di Lembaga Administrasi Negara ini. Orasi ini sangat penting bagi kami, karena orasi ini salah satu persyaratan menjadi Widya Iswara Ahli Utama. Nama saya Basuki, Widya Iswara Ahli Utama, Balai Diklat Keagamaan Palembang. Saya telah melaksanakan orasi ilmiah yang berjudul Evaluasi Program Diklat Teknik Substantif Guru IPA MTS menggunakan model CIF, Konteks, Input, Proses, dan Produk. Harapannya agar Balai Diklat Keagamaan Palembang mensupport seluruh Widya Iswara untuk menjadi Widya Iswara Ahli Utama. Pemirsa, pelaksanaan seminar rancangan aktualisasi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Mahkamah Agung dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Kamis dan Jumat 24 dan 25 Oktober 2024. Seminar rancangan aktualisasi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Mahkamah Agung golongan 3 hari ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting Kamis 24 Oktober 2024. Kepala BDK Palembang Dr. Haji Saipuddin SAG MSI turut menjadi penguji dalam Latsar CPNS MA seprovinsi Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Saipuddin mengatakan tujuan seminar aktualisasi ini untuk mendorong peserta agar mampu berinovasi dan memberikan sumbangsi positif di tempat mereka bekerja, meningkatkan pelayanan publik dan lebih efisien. Selanjutnya, akan ada ujian seminar hasil untuk memastikan proyek apakah terlaksana dengan baik. Dan tujuan dari ini adalah supaya peserta ini memang didorong punya kemampuan inovasi untuk apa yang bisa mereka berikan kepada lembaganya tempat dia bekerja. Oleh karena itu mereka didorong untuk membuat rancangan
aktualisasi, di mana rancangan aktualisasi ini adalah membuat terobosan-terobosan sifatnya untuk bagaimana layanan publik, layanan-layanan lain itu bisa lebih mudah, lebih efisien, dan lebih tentunya dalam rangka peningkatan layanan kepada pencari keadilan atau masyarakat gitu. Saifuddin berharap seminar aktualisasi ini benar-benar teraktualisasi dengan baik dan membawa dampak positif bagi lembaga. Pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus informasi aktual di Kabar LTV sepekan lainnya. Studio LTV menerima pengajuan pembuatan video untuk menghasilkan video yang berkualitas. Daftarkan segera di link pada deskripsi box. Jangan lupa share, like, dan subscribe YouTube LTV Balitbang. Saya Atika Yustifarina dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. LTV, TV-nya Balitbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.